Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dengan guru kita Ustadz Muhammad Nur Yasin LC Hafizahullah taala, dan kita berdoa bersama semoga beliau dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentu Amin dalam wa iyyakum. perjalanan dakwahnya. Insya Amin. Allah dari catatan kita semua, Ustadz sudah membahas sampai bab 5, Ustadz. Sampai bab 4 di bulan yang lalu, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan bab 5 dengan tema dakwah pada syahadat la ilaha illallah. Bapak Ibu silakan dibuka di halaman 20 insya Allah untuk sama-sama kita menyimak penjelasan dari Ustadz. Tafadhol Ustadz, sudah siap? Insyaallah. Oke. Materi bisa ditampilkan nih. Baik Ustadz, siap. Insya Baik, Allah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah menjadikan kita sebagai kayyis. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayyis adalah orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya demi mengejar bekal untuk kehidupan setelah kematiannya nanti. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini, di forum ini, tidak lain karena kita menundukkan hawa kita untuk bisa bermajelis ilmu. Kalau hawa tidak ditundukkan, bisa saja majelis ilmu dikalahkan. Ketika kita bisa mengalahkan hawa, menundukkan hawa, maka majelis ilmu pun kita bisa bergabung di dalamnya. Juga kita patut bersyukur ketika Allah menjadikan kita sebagai orang yang mencintai ilmu, karena berarti Allah menghendaki kita sebagai orang yang baik, insya Allah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, alias dikehendaki sebagai orang baik, maka Allah akan pahamkan di dalam masalah agama. Dan untuk paham dalam masalah agama, jalannya adalah dengan ngaji, dengan bermajlis ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan ngaji, dengan belajar. Baiklah, sahabat Ashabul Hijrah rahimanallah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang kurang lebih ditulis sudah 8 abad yang lalu, dan melalui pergerakan beliau Allah jadikan Saudi sebagai negara yang terdepan di dalam menjunjung tinggi tauhid dan di dalam menjunjung tinggi syiar-syiar Islam. Nah, kitabnya sekarang kita mempelajarinya. Bersyukurlah kita semuanya mendapatkan kesempatan mempelajari kitab yang sangat mulia ini. Baik, kita memulai bab 5, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Judul ini tentunya tidak lepas dari judul-judul sebelumnya. Pada judul-judul sebelumnya kita mendapati pembahasan apa hakikat tauhid, dan orang yang tauhidnya sempurna akan masuk surga tanpa hisab. Dengan segala kemudahannya masuk surga langsung, yang tauhidnya sangat tinggi. Dan biar benar-benar bisa meraih tauhid yang sangat tinggi itu, kita disuruh berhati-hati dari kesyirikan. Sehingga judul yang sebelumnya adalah takut terhadap syirik. Sehingga dengan takut terhadap syirik, kita akan hati-hati sekali. Karena di samping syirik-syirik yang jali, gamblang, jelas, ada juga syirik-syirik yang khafi. Maka bab ini melengkapinya. Tauhid tidak akan sempurna kecuali kalau juga didakwahkan. Jadi sekali lagi terkait erat dengan judul-judul sebelumnya. Tauhid tidak akan sempurna kecuali kalau didakwahkan. Jadi bukan sekedar takut dari syirik, tidak, tetapi juga harus didakwahkan. Sekarang begini, sahabat Ashabul Hijrah rahimanallah, ketika kita meyakini bahwasanya obat tertentu dengan izin Allah sangat bagus sekali untuk stamina, maka kita biasanya tidak tinggal diam. Kita ngorok-ngorok pada keluarga kita, jangan lupa minum obat ini, bismillah, insya Allah bagus. Bukan sekedar kepada bapak ibunya keluarganya, dia juga sampaikan kepada kawan-kawannya, jangan lupa konsumsi obat ini, insya Allah bagus. Ini suatu obat yang dia telah meyakininya, pasti dia tidak tinggal diam, tapi dia ngoro-ngoro kepada orang yang dia cintainya agar jangan terlewatkan untuk mengkonsumsinya. Demikian pula ketika tauhid adalah sesuatu yang terpatri di dalam jiwa kita. Tauhid apabila dia adalah sesuatu yang menguat pada diri kita, maka kita tidak mungkin diam. Kita pasti bergerak mendakwahkan. Ayo tegakkan tauhid,
Jangan ada kesyirikan. Begitu melihat kesyirikan, rasanya hati sakit. Kok ada kesyirikan? Dia pun berbuat berdakwah dan berdakwah. Nah, jadi bab yang kelima ini, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, menunjukkan tidak akan sempurna tauhid kecuali dengan didakwahkannya. Insyaallah sudah jelas keterkaitan judul ini dengan judul-judul sebelumnya. Sekarang kita mulai dari surat Yusuf ayat 108. Alhamdulillah sudah ditampilkan. Yang barangkali tidak ada buku bisa lihat di slide. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Bisa dibantu baca terjemahnya, Akhi Ramdhani? Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Qul, katakanlah, ini hitobnya siapa? Hitobnya, sasarannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, ya Nabi Allah, katakanlah, ya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadihi, ini, apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud dengan ini adalah ibadah dan dakwah. Katakanlah, ya Nabi Allah Muhammad SAW, ini ibadah, penghambaan diri kepada Allah, dan dakwah, ngajak-ngajak manusia agar menghambakan diri kepada Allah. Sabili adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Bagaimana berdakwahnya? Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrik. Ashabul hijrah, sahabat ashab hijrah menurut Allah, kita perhatikan ayat ini. Ayat ini poin besarnya adalah perintah berdakwah. Qul ya Nabi Allah, katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad SAW, hadihi, ibadah dan dakwah, penghambaan diri kepada Allah dan ngajak-ngajak manusia untuk menghambakan diri kepada Allah. Sabili adalah jalanku, adalah ajaran agamaku. Setelah kalimat ini, kalimat yang berikutnya, ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada Allah, aku berdakwah manusia kepada Allah. Nah, ini mempertegas. Di awalnya sudah disebutkan, ini ibadah kepada Allah saja dan dakwah, ngajak manusia agar berdakwah kepada Allah saja, jalanku, ajaran agamaku. Kemudian
Nabi disuruh mengatakan, aku berdakwah kepada Allah. Setelah tegas pada kalimat yang berikutnya, ajaran agamaku adalah peribadahan kepada Allah saja dan mendakwahkannya, maka aku pun berdakwah. Lah ini yang tadi kita sampaikan, kalau benar tauhid terpatri pada diri kita, gak mungkin kita diam. Kita pasti tergerakkan berdakwah. Coba dilihat ayat tadi. Ajaran agamaku adalah ibadah kepada Allah saja dan dakwah. Mendakwahkan manusia agar beribadah kepada Allah saja. Makanya ad'u ilallah, aku pun berdakwah kepada Allah. Aku pun berdakwah kepada Allah. Para jamaah rahimahullah, sahabat ashabul hijrah, kenapa mesti ada lafaz ilallah, ad'u ilallah? Kenapa mesti ada lafaz ilallah? Di sini agar jangan sampai keluar koridor. Yang namanya berdakwah itu kepada Allah. Jangan sampai keluar dari koridor berdakwah kepada popularitas dirinya, agar dirinya populer, semakin dikenal, maka berdakwah. Enggak, bukan ad'u ila popularitas, tapi ad'u ilallah. Bukan juga kepada yang lainnya, kepada pemimpin. Ayo kita ikuti pemimpin kita. Jangan sampai menyakiti pemimpin kita. Ridhonya kita adalah kalau pemimpin ridho. Murkanya kita adalah kalau pemimpin murka. La haula wala quwata illa billah. Dakwahnya kepada Allah atau kepada pemimpin atau kepada kesukuan atau kepada fanatisme, semuanya itu tidak. Atau dakwahnya karena harta, sehingga kalau tidak ada harta tidak berdakwah, semuanya tidak. Ad'u ilallah. Bagaimana kita tidak menyeru manusia kepada Allah, sementara dakwah adalah ajaran agamaku, sabili jalanku. Jadi harus berdakwah dalam koridor karena Allah, bukan karena apa-apa. Nah ini makanya ada kata-kata ilallah. Bukan sekedar ad'u, bukan. Aku pun berdakwah karena berdakwah adalah jalan ajaran agamaku, maka aku berdakwah enggak, tapi ada ilallah biar jangan sampai keluar dari koridor. Harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang berikutnya ala basiratin, di atas ilmu. Yang didakwahkan karena Allah itu harus di atas ilmu. Memang sudah betul karena Allah, bukan karena popularitas, bukan karena harta, bukan karena kesukuan, bukan karena fanatisme, sudah betul. Tapi belum cukup. Yang didakwahkan apa? Karena Allah sudah betul. Yang didakwahkan apa? Yang didakwahkan harus ilmu, ada basirah. Dan yang namanya ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul, itulah ilmu. Maka itu yang didakwahkan. Jadi pengertian basirah adalah ilmu. Nah, di sini masih ada pembahasan. Selain konten ilmunya adalah qala Allah qala Rasul, bukan pendapat yang setiap orang bisa berbeda pendapat, tidak. Tetapi firman Allah dan sabda Rasul, pendapat siapapun diambil kalau sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Nah, selain kontennya yaitu qala Allah qala Rasul, maka yang dimaksud basirah juga ilmu tentang
hal-hal yang melingkupi dakwah. Juga ilmu tentang hal-hal yang melingkupi dakwah. Apa saja yang melingkupi dakwah? Mad'unya, kondisi orang-orang yang didakwahi. Apakah mereka orang-orang yang memiliki wawasan luas karena mereka orang-orang yang makan bangku kuliah, atau orang-orang yang tidak pernah makan bangku alias tidak pernah sekolah? Tentunya wawasannya berbeda. Apakah mereka itu orang-orang yang masih bersih atau orang-orang yang sudah terkena syubhat-syubhat? Jadi mesti melihat kondisi mad'u, melihat kondisi orang-orang yang didakwahi, kapasitas akalnya sejauh mana, kapasitas pemikirannya sejauh mana, sehingga mengetahui kondisi mad'u akan menjadikan kita tepat di dalam berdakwah. Pemilihan kata-katanya, bagaimana cara memahamkannya. Kalau di hadapan para mahasiswa misalnya, kita bisa dengan nyaman menyampaikan keterangan-keterangan mengalir begitu saja, mengalir, karena mereka langsung bisa paham. Tapi kalau di kalangan orang-orang yang istilahnya tidak pernah makan bangku kuliah, ya nggak bisa begitu. Satu poin diulangi, ditanya, jelas napa mboten Bu? Kalau dalam Jawa ya, jelas napa mboten? Nggih, pun jelas. Maju. Nah, jadi tahu tentang kondisi mad'u. Tahu tentang kondisi mad'u. Kemudian ilmu juga tentang masalah hikmah. Jadi perkara yang melingkupi dakwah adalah hal-hal yang terkait dengan makna hikmah. Kalau modalnya semangat, yang terjadi bukan malah mereka senang dengan dakwah, tetapi malah langsung merespon dengan permusuhan. Wah, ini berarti tidak hikmah. Dan Allah ajarkan kita, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki berhala-berhala yang mereka sembah. Janganlah kalian mencaci maki perkara-perkara selain Allah yang mereka sembah, itu berhala-berhala yang nantinya mereka akan mencaci maki Allah gak karu-karuan. Padahal kita tahu yang namanya berhala, patung, yang harus kita caci maki, harus kita hinakan. Masa benda mati disembah? Tetapi kata Allah, kalau akibat yang mereka mencaci maki Allah, gak karu-karuan ungkapan-ungkapannya, jangan lakukan. Nah, ini hanya tentang hikmah. Jadi yang didakwahkan memang harus karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Dan masih ada ketentuan yang lain yang didakwahkan apa? Kontennya harus ilmu, kalau Allah, kalau Rasul, dan hal-hal yang melingkupi dakwah juga harus diketahui. Fikih dakwah harus diketahui. Nah, kemudian ana wa manit tabarani. Ana artinya saya. Ini taukid. Ini taukid kepada ad'u. Tadi kan di depan sudah disebutkan ad'u. Ad'u ilallah ala basiratin ana. Jadi di situ adalah penegasan ad'u.
Kalau di dalam maknanya ad'u ana ilallahi ala basirah. Aku menyeru, jadi benar-benar aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Ini bukan perkara main-main. Makanya dengan tauhid, aku ini, yang dimaksud aku di sini kan Nabi. Aku ini berdakwah kepada Allah ala basirah. Jadi jangan main-main. Setelah ilallah, ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa, ala basirah, di atas ilmu. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Sekarang kita mau dikatakan mengikuti Nabi apa enggak? Terserah kita. Kita mau dikatakan mengikuti Nabi apa enggak? Karena Nabi di dalam ayat ini disuruh mengatakan aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Tentunya para sahabat. Nah, kita pengen di situ juga. Iya, kalau begitu berdakwahlah ilallah dan ala basirah. Jangan kemudian bermudah-mudahan. Kan ada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Akhirnya senang nyampaikan. Soalnya satu ayat saja harus sampaikan, harus nyampaikan. Tapi yang disampaikan perkara-perkara yang justru bertentangan dengan syariat, itu keliru. Mohon maaf, sekedar cerita. Kita pernah menjumpai seorang pemuda mendakwahi orang-orang di masjid dengan semangatnya luar biasa, retorikanya menggebu-gebu, orang terkesima mendengarkannya. Tetapi kita dari jauh mendengarkannya, rasanya telinganya gatal. Kok poin-poin yang disampaikan begini? Banyak hal yang tidak sesuai dengan ilmunya. Wah, ini enggak pas ini. Kemudian setelah selesai dia menceramai orang-orang yang ada di masjid itu, saya mendekati Pak Ustadz ini, kemudian dengan baik-baik kita ajak bicara. Pak Ustadz tadi mengatakan ini, ternyata dia nggak tahu dasarnya, sehingga pernah mendengar begitu, disampaikan, dan nyata-nyata itu menyelisihi dalil. Masa bilang nggak boleh begitu. Dakwah itu ala basirah. Ini bukan main-main. Di dalam ayat ini disebutkan dengan tauhid. Ad'u ana. Aku menyeru kepada Allah ala basirah. Dengan tauhid. Aku benar-benar demikian. Menyeru kepada Allah di atas basirah. Dan orang yang mengikuti aku. Nah, maka kalau kita ingin dikatakan mengikuti Nabi, ketentuannya adalah ini. Dakwahnya kepada Allah dan ala basirah. Kemudian wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Jadi di sini kita mensucikan Allah. Kenapa mensucikan Allah? Banyak orang yang masih tidak menghambakan diri kepada Allah. Masih banyak orang yang mempersekutukan Allah. Maka di sini mentakdis Allah, mensucikan Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan berupa kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, adapun aku tidak pernah termasuk golongannya orang-orang musyrik. Nah, oleh karena itu ketika diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak pernah termasuk golongan orang musyrik, Nabi tidak berhenti di situ, tetapi bangkit bergerak berdakwah. Ad'u ilallahi ala basiratin ana. Nah, para sahabat tersebut hijrah. Jadi ini ayat
sebagaimana tadi sudah kita katakan di awal, poin besarnya adalah Muslim mesti berdakwah. Tauhid tidak dikatakan sempurna kecuali jika bergerak berdakwah. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya. Saya akan bacakan matanya, mungkin pelan-pelan per kalimat, nanti Al-Hiram jadi menerjemahkan juga per kalimat sesuai dengan yang saya baca. Kemudian sahabat yang lain menyimak, jangan sampai tidak menyimak, biar kita lebih maksimal di dalam thalabul ilmi ini. Baik, kita mulai. Nabi bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka hendaklah pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhhidu Allah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Fa innahum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka untuk diberikan pada orang-orang kafir dari mereka. Orang-orang fakir. Orang-orang fakir dari mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah darimu harta pilihan mereka. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutlah kamu dari doa orang mazlum teraniaya, karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah. Para sahabat Ashabul Hijrah rahimahullah, judulnya dakwah. Tauhid tidak sempurna kecuali dengan dakwah. Sekarang saking pentingnya dakwah, Nabi mengutus para sahabat, dakwah ke negeri ini, dakwah ke negeri ini, dakwah ke negeri ini, dakwah ke negeri ini, dakwah ke negeri ini. Dikirimnya bukan dari Surabaya dikirim ke Sidoarjo. Dikirimnya bukan dari Sidoarjo dikirim ke Mojokerto. Tapi di sini kita perhatikan, Mu'adz diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Diutus untuk berdakwah ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman. Ini bukan perjalanan yang pendek. Kalau pakai pesawat barangkali sekitar 1 jam. Berangkat. Mu'adz bin Jabal ke Yaman bersama dengan seorang sahabat yang lainnya, Abu Musa al-Asy'ari, pada tahun 10 Hijriah. Mu'adz di daerah mana?
kemudian Abu Musa al-Asy'ari di daerah mana, tetapi masih di wilayah Yaman. Allahu Akbar. Kira-kira kita berdakwah berangkat dari mana ke mana? Ini baru awal membaca riwayat ini, kita sudah mendapatkan poin yang sangat besar sekali. Demikian Nabi mengutus sampai ke luar negeri. Kan kalau di dalam konteks sekarang Yaman sudah negara tersendiri. Allahu Akbar. Pentingnya dakwah. Kemudian ada poin apa lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nabi mengatakan, kamu wahai Mu'adz akan mendatangi ahli kitab. Kira-kira di situ ada makna apa? Kamu nanti akan mendakwai ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Di tengah-tengah mereka ada Taurat dan Injil. Artinya mereka bukan orang sembarangan, tetapi mereka adalah orang-orang yang ada pada diri mereka ilmu. Tetapi kemudian syubhatnya sangat kuat. Hati-hati menghadapi mereka. Ini poin yang dimaksud di sini. Hati-hati menghadapi mereka. Nah, ini yang sesuai dengan ayat di atas tadi. Dakwah kepada Allah ala basirah. Selain kontennya kalau Allah kalau Rasul juga harus berilmu tentang hal-hal yang melingkupi dakwah. Di antaranya yang menjadi sasaran mereka-mereka itu siapa? Di dalam hadis ini contohnya yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang memiliki wawasan keilmuan karena di tengah-tengah mereka ada Taurat dan Injil. Berarti dakwanya harus hati-hati karena syubhat mereka sangat besar. Nah, baik. Nah, ini dalilnya. Siapa sih sasarannya? Disesuaikan. Dakwahnya disesuaikan. Sasarannya siapa? Nanti kalau orang-orang yang bukan ahli kitab, ya tentunya tingkat kehati-hatiannya tidak seketat menghadapi ahli kitab. Berbeda. Nah, kemudian apa kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah awal pertama yang kamu dakwahkan adalah menyeru mereka kepada persaksian la ilaha illallah. Ini tema dakwah yang pertama dan utama sebelum yang lain-lainnya. Ini yang didakwahkan. Ini yang didakwahkan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, pertama yang kamu dakwahi mereka, pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya la ilaha illallah sampai mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain ada kalimat begitu. Dakwailah mereka kepada syahadat la ilaha illallah sampai mereka mentauhidkan Allah. Baik, di sini ada beberapa kalimat yang kita bahas. Yang pertama syahadah. Syahadah ini sekedar datang, kemudian mengucapkan, apakah itu disebut syahadat? Datang, ayo baca la ilaha illallah, apa begitu? Di sini syahadat artinya bukan sekedar datang lalu mengucapkan, tapi syahadat di sini artinya mengilmui. Syahadat di sini artinya mengilmui. La ilaha illallah itu apa? Harus diilmui. Kalau bisa mengilmui la ilaha illallah, maka akibat logisnya, dampak
dampak berikutnya pasti mentauhidkan Allah. Yang menjadikan orang mengucapkan la ilaha illallah tapi belum mentauhidkan, masih berbuat syirik karena tidak mengilmuinya. Maka syahadah di sini artinya mengilmui. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang syahida menyaksikan kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya. Jadi syahidah yang merupakan fi'il dari syahadah. Kalau syahadah itu kan masdar, fi'ilnya syahidah. Syahidah yashhadu syahadatan. Di dalam ayat ini syahidah ditakhid dengan ya'lamun, mengilmui. Makanya yang dimaksud di dalam hadis ini bukan sekedar hadir membaca la ilaha illallah, tidak, tetapi juga mengilmuinya. Sekarang begini, orang-orang ya Yahudi, ya Nasrani, ya orang-orang kafir Quraisy, sebenarnya mereka merasa Tuhannya siapa? Yang mereka nyatakan Tuhannya siapa? Yang mereka yakini Tuhannya siapa? Allah menginformasikan kepada kita, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka mengatakan Allah. Berarti mereka meyakini Allah Tuhannya dong. Iya. Tetapi kok didakwahi? Iya, didakwahi ila ayyuhidu Allah. Didakwahi biar mentauhidkan Allah. Loh, memangnya belum mentauhidkan? Belum. Baru menyatakan Allah adalah Tuhannya, tapi masih berbuat kesyirikan. Karena mereka belum memahami pengertian Allah sebagai Tuhan yang harus disembah itu bagaimana. Mereka biasa menyebut Allah, memulai pekerjaan bismikallahumma dengan menyebut nama Allah. Juga ketika bersumpah, wallahi wa rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah. Apa mereka meyakini yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan matahari terbit di timur, terbenam di barat, menciptakan bulan yang berjalan pada porosnya melalui 28 manzilah, sehingga perjalanannya bisa dihitung menghasilkan disiplin ilmu astronomi? Apakah mereka meyakini yang menciptakan adalah berhala-berhala ini, patung-patung ini? Enggak. Mereka meyakini yang menciptakan adalah Allah. Tetapi kok kenapa masih menyembah berhala? Nah, itu belum mentauhidkan. Makanya di sini disebutkan pesan Nabi kepada Mu'adz ketika dakwah ke Yaman, awal yang kamu dakwahi mereka adalah syahadatu, persaksian. La ilaha illallah. Yang dimaksud syahadatu di sini bukan sekedar hadir mengucapkan, tetapi juga mengilmui yang nantinya bisa mentauhidkan Allah. Nah, kelanjutan hadis ini, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, yaitu persaksian la ilaha illallah sampai mentauhidkannya, karena ketika mengilmuinya nanti akan mentauhidkannya, maka berikutnya adalah dakwahilah mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat.
Zakat itu diambil dari orang-orang kaya, kemudian dibagi-bagi, diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, tidak langsung sekaligus. Dakwah mereka syahadat la ilaha illallah sampai mentauhidkan sekaligus dengan sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka juga wajib berzakat, enggak sekaligus. Tapi la ilaha illallah dulu diilmui sampai mereka mentauhidkan. Kalau sudah benar-benar tercapai apa yang diharapkan dari dakwah tersebut, memahami la ilaha illallah, kemudian mentauhidkannya, baru disampaikan syariat yang berikutnya bahwasanya Allah mewajibkan mereka berupa zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, dan jika mereka telah mematuhi yang kamu sampaikan itu berupa zakat, maka mana tadi? Nah ini. Dan jika sebelum zakat sholat tadi ya, keliru ya, ada ketinggalan, ya ada ketinggalan, betul. Mohon maaf, kelewatan. Jadi setelah dakwah syahadat la ilaha illallah, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat. Nah, keliru, mohon maaf. Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, kalau mereka sudah mematuhi dakwah yang namanya sholat, di mana mereka sudah melakukannya, mematuhinya sehari semalam 5 waktu, sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka wajib zakat. Nah ini sampai sini, wajib zakat yang diambil dari orang-orang kaya, dari orang-orang miskin. Dan di dalam masalah zakat ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Apa? Harta yang diambil jangan harta yang spesial, yang mahal, yang merupakan kesenangan mereka, jangan. Tapi yang pertengahan. Baik, kita sekarang bahas terlebih dahulu. Ada beberapa poin dari hadis yang baru saja kita sampaikan. Yang pertama, dakwah itu gradually. Dakwah itu gradually. Berangsur-angsur, tidak sekaligus tema ini sekaligus dibruk, enggak seperti itu, tapi pelan-pelan. Mana yang merupakan prioritas terlebih dahulu, baru yang penting lagi sesuai dengan urutannya. Jadi perhatikan skala prioritas. Dalilnya adalah ini. Misalnya kita punya kawan, misalnya punya kawan, dia masih senang jimat, dia sholatnya masih bolong-bolong, dia masih seneng dengerin musik, dia seneng pacaran, dia makan harta dengan cara riba. Nah ini maksiat-maksiat terkumpul pada dia. Gimana ini? Jawabannya skala prioritas. Mana dulu? Sebagaimana Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, mana dulu? Tentu yang pertama adalah masalah kesyirikan. Agar mereka mentauhidkan Allah, jangan sekali-kali mempersekutukannya, meskipun dengan bentuk kesyirikan yang sekecil-kecilnya, jangan. Jadi skala prioritas. Kemudian ada poin yang bisa kita ambil di dalam masalah bab zakat. Bahwasanya zakat itu diambil oleh petugas.
Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambil harta mereka sebagai sedekah. Jadi diambil. Makanya prakteknya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki petugas-petugas yang memungut zakat. Jadi memiliki data siapa-siapa saja orang yang berkewajiban zakat. Terus haulnya kapan? Ada datanya, didatangi diambil, didatangi diambil. Jadi didatangi diambil oleh para petugas pemerintah yang ditugaskan di situ mengambil memungut zakat. Nah, ada poin yang berikutnya. Di dalam mengambil zakat, hindari barang yang merupakan khususan bagi mereka, barang yang mahal. Contohnya, datang kepada orang yang memiliki kambing. Kambingnya ini haulnya tanggal 1 Muharram misalnya. Datang 1 Muharram, dia datang ke sana. 1 Muharram datang, petugas pemungut zakat datang. Wah, ini kambingnya berapa, dihitung. Oh, ternyata bertambah lebih, sehingga tetap masih mencapai nisab. Ambil. Nah, kambingnya mana yang diambil? Ini pertanyaan. Kambing mana yang diambil? Oh, ada kambing yang gede banget, yang itu kebanggaannya si pemilik. Wah, ini aja diambil. Nggak boleh. Yang diambil itu yang pertengahan. Jangan yang merupakan yang mahal atau yang merupakan kesayangan. Jangan, tapi yang pertengahan. Demikian pula misalnya sapi. Sapi misalnya 30. Dan masa haulnya 1 Muharram. Oh, datang 1 Muharram. Sapinya ternyata bertambah. Berarti masih dalam nisab, sehingga dia wajib zakat. Nah, zakatnya ternyata harus sapi sesuai dengan hitungannya. Ambil sapi. Wah, ini sapi yang paling gede dan itu yang paling dicintai oleh pemilik, yang diambil. Gak boleh. Ambil yang pertengahan, bukan yang paling gede, paling bagus, yang merupakan kesayangan pemiliknya. Karena kalau berbuat demikian berarti kedoliman. Nah, di sini Nabi kemudian memberi warning. Takutlah kalian dari doanya orang dizolimi. Kalau dia diambil hartanya dengan harta yang mahal, yang merupakan kebanggaannya, padahal semestinya yang diambil adalah yang pertengahan. Tapi nggak boleh yang paling mahal, paling gede, paling disukai, ini namanya kedoliman. Ketahuilah, doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Karena tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizolimi dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penghalang. Jadi hati-hati. Hati-hati. Para jamaah rahimahullah, misalnya kita punya rumah di perumahan, kita punya mobil misalnya. Mobilnya kan semestinya masuk garasi, tapi tidak masuk garasi. Selalu ditaruh di depan rumahnya, yang akhirnya mengganggu lalu lalang warga perumahan tersebut karena jalannya sempit. Sehingga mereka yang selalu terganggu, yang berarti dia dizolimi, harus dia berdoa kepada Allah. Hati-hati, doanya makbul. Soalnya dia sebagai orang yang dizolimi. Seandainya orang yang dizolimi tidak sampai mendoakan keburukan terhadap orang yang berbuat zolim tadi, maka juga harus ditakuti. Karena
ungkapan-ungkapan yang merupakan laknat bisa saja keluar. Memang tidak saja mendoakan keburukan, tetapi bisa saja yang terlontar dari ucapan-ucapannya itu ungkapan melaknat. Kurang ajar ini orang, gak tahu diri ini orang, semaunya sendiri. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang melaknat, ungkapan-ungkapan yang maknanya melaknat. Hati-hati, apalagi kalau kemudian sudah sampai mendoakan keburukan, Allah kabulkan. Karena tidak ada antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Azza wa Jalla penghalang, tidak ada. Jadi harus hati-hati. Nah, di dalam masalah zakat yang diambil itu harta yang pertengahan, jangan yang bagus. Para sahabat Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang dakwah dan hadis yang dinukil oleh penyusun kitab sudah masuk teknis berdakwah. Kalau pada ayat yang di awal Yusuf 108 itu tentang urgensi dakwah, di mana tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan didakwahkan kepada manusia. Nah, kemudian yang dinukil berikutnya ini hadis teknis-teknis berdakwah. Diajari juga itu yang dimaksud dengan ala basirah, menyerunya kepada Allah dan ala basirah, kontennya sesuai dengan qala Allah qala Rasul dan yang terkait dengan dakwah, fikih dakwah. Ini diantaranya diajarkan teknis-teknisnya, skala prioritas dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang yang berikutnya, mungkin sebelum dilanjut nambah sedikitnya. Kalau kemudian ternyata pemerintah tidak mengelola zakat, sehingga tidak diambilin karena mereka tidak mendata siapa-siapa di daerah sini berkewajiban zakat setiap tanggal berapa haulnya. Jadi tidak ada departemen itu misalnya, atau tidak ada kementerian itu, ya sudah, kita yang berkewajiban zakat jangan sampai kemudian tidak mengeluarkan zakat karena memang pemerintah tidak memungut bencana. Kita dengan kesadaran sendiri. Kita dengan kesadaran sendiri. Setiap tanggal berapa haulnya, maka di tanggal itu dikeluarkan. Nah, baik, sekarang yang berikutnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW semasa perang Khaybar bersabda. Saya akan bacakan matanya, nanti dibantu Akhirat Dani membaca pelan-pelan sesuai dengan Arab yang saya baca. La'utiyan narroyah ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu, maaf, rajulan yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Sungguh, aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari pada orang yang mencintai Allah serta Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya. Yaftahullahu ala yadayhi. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyuqtaha. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqila huwa yashtaki ainaihi. Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Farsalu ilaihi
fa'utiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Mereka pun mengutus seorang utusan padanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Fa'atahu ar-raya faqal unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi wallahi yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Jalla Jalaluhu dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu. Hal itu benar-benar lebih baik berharga bagimu daripada unta-unta merah. Barakallahu fiik. Para sahabat ashabul hijrah rahimahullah, semoga Allah mencintai kita semuanya. Ini terjadi dalam perang Khaibar. Suatu ketika Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, besok aku akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin melalui dia, melalui kedua tangannya. Ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi apa? Manusia semalaman pada membicarakannya, semalam suntuk pada membicarakannya. Masing-masing berharap semoga dirinya yang dikasih bendera itu, semoga dirinya yang dikasih bendera itu. Dan benar, begitu pagi-pagi mereka langsung berangkat menuju Nabi SAW berharap agar dirinya yang dikasih bendera. Masing-masing mengatakan agar dirinya, masing-masing berharap agar dirinya yang dikasih bendera, sehingga memegang bendera tersebut sebagai komando perang. Apa sih fungsi bendera? Bendera itu dipegang oleh seseorang sebagai komando biar orang pada mengetahuinya posisinya di situ. Maka perlu itu bendera di dalam perang, sehingga kemudian fokus di mana pimpinannya, tentunya yang memegang bendera itu. Nah, kenapa mereka berharap agar diri masing-masing mereka yang memegang, yang mendapatkan bendera, yang dikasih bendera? Kenapa? Soalnya Nabi bersabda akan memberikan bendera kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, juga Allah dan Rasulnya mencintai dia. Sehingga masing-masing berharap dirinya itu dicintai Allah dan Rasulnya. Maka masing-masing berharap aku yang dikasih bendera. Semoga aku yang dikasih bendera, karena berarti Allah dan Rasulnya mencintai aku. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Nabi bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Informasikan kepada beliau, sakit kedua matanya ya Rasulullah. Dan Nabi memerintahkan agar dia didatangkan. Setelah Ali datang, diludahi, kemudian sembuh, biidznillah, tanpa ada bekas. Seakan-akan tidak pernah sakit, tidak ada merah-merah atau apa. Seakan-akan tidak pernah sakit. Kemudian Nabi memberikan bendera kepada dia, jalanlah pelan-pelan sampai di halaman mereka. Jalan pelan-pelan sampai di halaman mereka.
artinya di tempat mereka tinggal. Dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini yang terkait dengan tema kita. Ini yang terkait dengan tema kita. Sampaikanlah kepada mereka hak Allah. Sampaikanlah kepada mereka apa saja hak Allah dalam Islam yang wajib mereka tunaikan. Nah, yang berikutnya Nabi jelaskan fadilah berdakwah. Demi Allah, jika ada satu orang mendapatkan hidayah melalui seseorang, jika ada orang mendapatkan hidayah melalui seseorang, maka itu lebih baik baginya daripada onta merah. Apa sih onta merah? Onta merah ketika itu adalah perhiasan yang paling dicintai, perhiasan barang yang paling dicintai, barang yang paling dibangga-banggakan. Itu onta merah. Jadi melalui saya misalnya, melalui antum dan antumna, ada orang dapat hidayah, satu orang saja dapat hidayah melalui kita, maka itu di sisi Allah pahalanya besar sekali, lebih bagus daripada barang yang paling disukai, barang yang paling dibangga-banggakan. Ini menunjukkan fadilah berdakwah. Iya kalau satu orang, kalau dua orang, iya kalau dua orang, kalau tiga orang, banyak orang, maka fadilahnya bertambah besar, bertambah berlipat ganda. Nah ini yang terkait dengan tema kita. Kita akan melihat beberapa poin yang bisa diambil dari hadis ini meskipun agak global, gitu ya. Yang pertama, menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, yang berarti beliau ini nyata-nyata sebagai orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dan Nabi menyatakannya di hadapan para sahabat, besok aku akan memberikan bendera kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga Allah dan Rasul-Nya mencintai dia. Maka Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang Allah dan Rasul-Nya mencintai dia berdasarkan pemberitaan dari Nabi dan disampaikan di hadapan para sahabat yang lainnya. Ini tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, di sini ada poin yang menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit mata Nabi ludahin sembuh. Ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biidznillah diludahi sembuh dan seakan-akan tidak pernah ada sakit sebelumnya. Ini mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan Allah. Kemudian yang berikutnya ada poin apa? Ada poin melangkah ke depan pelan-pelan dengan tenang. Ini menunjukkan apa? Berdakwah nggak perlu kerusak-kerusuk. Berdakwah tidak perlu terburu-buru. Melangkah dengan pelan-pelan saja. Sampaikan tentang hak-hak Allah. Nggak usah buru-buru pengen melihat hasil. Banyak orang yang menerima dakwahnya. Tidak. Pelan-pelan saja. Sampai di sini disebutkan dapat satu orang saja. Dapat satu orang saja. Itu sudah luar biasa fadilahnya. Lebih utama daripada onta merah. Ya, pelan-pelan meskipun satu orang. Dan yang namanya dakwah karena Allah, ini nyambung yang tadi. Yang namanya dakwah karena Allah, orang itu marah kalau konten dakwah tidak diterima. Jadi ini namanya dakwah karena Allah. Marah yang disampaikan kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, kok mereka tidak mau menerimanya? Marah.
marah. Bukan marah karena mereka tidak mau menyambut dakwah kita. Bukan. Itu khawatirnya bukan dakwah ilallah itu. Khawatirnya bukan dakwah ilallah. Karena kita marah di mana mereka tidak merespon kita. Mereka mencuekin kita. Mereka mengabaikan kita, kita marah. Oh, hati-hati. Itu bisa merupakan dakwah ila ghairillah, dakwah kepada selain Allah, tapi dakwah kepada popularitas. Dakwah kepada Allah itu marah. Sekali lagi marah, emosi. Kok ini kalau Allah, kalau Rasul tidak direspon, tidak disambut. Itu betul. Bukan marah, kok saya berdakwah pada pergi pada mangkir. Kan begitu. Wong Nabi bersabda kok. Diperlihatkan ada nabi yang cuma diikuti oleh 2 orang, ada nabi yang cuma diikuti oleh 1 orang, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi dai marahnya betul ketika kok ajaran Islam tidak direspon, tidak disambut. Bukan kok saya diabaikan sih, bukan. Para jamaah rahimahullah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Jadi hadis tentang Ali bin Abi Thalib di dalam perang Khaibar ini menguatkan pembahasan tentang dakwah, di mana judul pada malam hari ini dengan dakwah itu tanda kesempurnaan tauhid. Tauhid belum sempurna kalau orang belum mendakwahkan. Tadi saya sudah sampaikan tentang penggambarannya. Kita menyukai sesuatu yang sangat bermanfaat dan kita benar-benar merasakannya, gak mungkin kita diam. Kita pasti ngomong pada orang itu, jangan lupa, ini sangat bagus suplemen, saya sangat cocok. Bukan keluarganya saja, ngomong ke teman-temannya. Nah, ketika kita meyakini tauhid harus tegak karena dia adalah hak Allah yang nomor 1, maka dia tidak mungkin dia melihat kesyirikan, oh marah, melihat tidak mempersekutukan Allah, tidak terima, sehingga dia pun tampil berdakwah, akhirnya sempurna. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Akhi Hamdani, kita kembalikan kepada beliau. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya yang sangat rinci sehingga insya Allah kita lebih memahami di bab ini Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz berkenan ini ada pertanyaan Ustaz. Cukup banyak pertanyaannya cukup banyak, namun kita pilih beberapa saja yang mungkin relevan dengan tema kita Ustaz. Mungkin kita yang nggak kita bisa jawab atau belum dijawab yang akan datang ya disimpan ya. Mungkin malam ini beberapa dulu ya. Ya, baik. Ada yang pertama, apakah boleh Ustadz kita membantu atau berbuat baik kepada orang yang hendak kita dakwahi agar mereka mau mengikuti? Apakah kita boleh membantu orang yang akan kita dakwahi biar dia mengikutinya? Jawabannya itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perang Hunain, orang-orang tertentu yang Nabi tambah hatinya, dikasih 100 onta. Karena dalam perang Hunain, ghanimahnya banyak. Orang yang lainnya, yang Nabi tambah hatinya, biar masuk Islam, dikasih 100 onta. Demikian pula, di dalam riwayat yang lain, suatu kaum ada pimpinannya, Nabi deketi pimpinannya, Nabi kasih. Dia datang minta, Nabi kasih. Dia datang minta, Nabi kasih. Kemudian pimpinan kaum ini mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Karena Muhammad ketika kasih gak takut miskin. Wow, akhirnya mereka pada masuk Islam.
Karena apa? Coba karena apa? Karena harta. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, mereka tertarik kepada Islam karena harta. Berjalan bersama waktu, ketika mereka ngaji paham ilmu, masuk Islam karena harta menjadi terkikis. Tapi masuk Islam karena pemahaman, karena keyakinan bahwasanya inilah agama Allah. Jadi menunjukkan apa? Gak apa-apa dengan stimulus yang akhirnya mereka tertarik, kemudian mereka bergabung, ngaji. Nanti berbuat berbuat kebaikannya, berbuat ketaatannya sudah bukan karena harta lagi, karena sudah ada ilmu. Nah, demikian pula yang kita lakukan. Jadi yang ditanyakan itu yang kita sama-sama melakukan. Kita membuat satu tim kepanitiaan, menggalang donasi, ayo kumpulan, terbentuklah beberapa bingkis untuk isoma misalnya kemarin ya, isoma dibagi, mereka terkesan dengan kita yang awalnya tidak suka, paling enggak sudah nggak komentari lagi, membiarkan kita berjalan dakwah, itu paling enggak. Nah, yang lebih dari itu, mulai mau datang sholat Jumat di masjid kita. Yang lebih dari itu, mencoba ikut kajian. Nah, ini kan kita strateginya dengan memberikan sesuatu yang merupakan daya tarik. Semacam ini sunnah. Nah, Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Ustaz. ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mana yang harus didahulukan? Apakah berdakwah kepada ahlul bid'ah, pelaku maksiat, atau orang kafir, Ustaz? Mana yang harus didakwahkan? Mendakwai ahli bid'ah atau mendakwahi orang kafir? Jawabannya adalah mendakwahi orang yang mungkin bisa didakwahi. Sebenarnya yang lebih utama untuk didakwahi adalah keluarga. Sebagaimana nafkah, kita mengutamakan keluarga dulu, baru kemudian orang yang dekat, kemudian yang dekat, dan seterusnya. Jadi keluarga dulu. Nah, nafkah itu untuk kemaslahatan apa? Nafkah itu kemaslahatan dunia. Apalagi untuk kemaslahatan akhirat. Sehingga sangat butuh dakwah biar akidahnya benar, muamalahnya benar, ibadahnya benar. Jadi keluarga lebih utama. Tetapi jika yang terjadi keluarga masih tertutup sehingga kita nggak bisa masuk, baru mau masuk saja sudah mental gitu ya, karena misalnya sudah alergi duluan dengan madharinya itu penampilan ya, bahasa gampangnya penampilan, wah berjenggot cingkrang, jadi baru datang saja sudah mental, sudah berarti nggak mau. Kalau nggak mau, siapa yang memungkinkan didakwai? Demikian. Kalau bicara ideal adalah keluarga dulu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya siapa yang bisa didakwai? Barangkali kawannya, tetangganya. Atau kita belum memulai mendakwai tetangga, belum mulai mendakwai kawan, tetapi suatu ketika bertemu dengan orang kafir yang ternyata dia terbuka dan bisa kita dakwai, ya kita masuk di situ. Demikian. Jadi intinya siapa yang memungkinkan untuk bisa didakwai terlebih dahulu. Siapa yang memungkinkan, maka kita masuk. Nah, baik, alhamdulillah. Sepertinya kita cukupkan, Ustaz, karena cukup sudah larut malam juga ini. Baik, yang Ya. tersisa kita bahas pertemuan mendatang insya Allah. Insya Allah. Ya, baik. Kita tutup, Ustaz. Mohon ditutup dengan doa untuk menutup kajian kita malam ini, Ustaz. Baik, sahabat Ashabul Hijrah, rahimahullah, kita sekali lagi menyampaikan sebagaimana di mukadimah tadi, kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita bisa mengkondisikan diri kita sebagai kayis, orang yang bisa menundukkan hawa nafsu demi mengejar bekal untuk kehidupan setelah kematian.
Sehingga dengan mengkondisikan kita sebagai kais, kita akan mudah mengejar ketaatan-ketaatan, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Terlebih ngaji kita tauhid ini pengajian yang serius. Iya, gimana tidak serius ya? Ini ngaji fondasi. Jadi harus serius. Barangkali dari awal mengerjitkan kening gitu ya, memang serius. Tetapi kita meminta taufik kepada Allah untuk tidak pernah bosan dari kebaikan-kebaikan, terlebih kebaikan yang berupa mempelajari akidah. Ini saja dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf barangkali ada hal-hal kurang berkenan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas Amin. ilmu yang disampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan di bulan depan dengan bab 6 dengan tema tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan untuk kita bertemu kembali dengan Ustadz. Baik, Ustadz selalu sehat Ustadz Amin. bersama Amin. keluarga. Insyaallah. Amin. Semoga kita bertemu lagi Ustadz di Insyaallah. bulan depan insyaallah. Baik, kita tutup Bapak Ibu, jazakumullahu khairan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.